Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al sawba awil hadna idha syi'ta sahla birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan izinnya, dengan inayahnya, dengan anugerahnya kita bisa berkumpul di satu majelis yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya, di tempat yang sangat diberkahi dan dicintai oleh Allah. Pada saat ketika sebagian besar orang berlibur di akhir pekan ini, kita berlibur di taman surga. Kenapa saya mengatakan ini taman surga? Karena Nabi sendiri yang mengatakan, kalau kalian menemukan majelis ilmu, maka mampirlah. Kenapa? Karena majelis ilmu itu adalah raudhah min riyadil jannah, salah satu taman surga yang ada di muka bumi. Karena itu maka yang namanya taman, apalagi di surga, tentu penuh dengan kedamaian, penuh dengan ketentraman dan ketenangan. Karena itu ketika kita masuk ke majelis ilmu atau majelis zikir, biasanya akan muncul ketenangan, akan muncul satu rasa nyaman. Kenapa? Karena itu adalah janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah tidak akan pernah mengingkari janji tersebut. Nah, pada kesempatan pertemuan hari ini, sebagai tugas yang ditugaskan Pak Najib menggantikan sementara dari Ustadz kita yang biasa ngisi kajian rutin setiap Sabtu duha awal, Bapak Dr. Helmi Yusuf, MA. Beliau karena ada sesuatu hal yang mungkin tidak bisa ditinggalkan, maka saya hanya mengisi ya. Kalau mengisi ini kan tentu yang belum diisi saya isi. Karena itu maka berdasarkan informasi dari Pak Najib, beberapa materi yang sudah dibahas. Nah, dari materi yang sudah dibahas itu ada beberapa materi yang belum dibahas ya. Saya nggak tahu nih apa sudah dibahas atau tidak, atau Pak Najib lupa, kita nggak tahu, atau para ibu lupa semua. Kalau ibu-ibu lupa wajar. Cuma satu yang tidak pernah dilupakan para ibu. Apa itu? Tuh kan ibu ngaku sendiri. Saya nggak bilang ya. Ngaku itu pengakuan yang paling tulus itu. Kalau ibu sudah ngaku, berarti itu yang paling tulus. Yang tidak bisa dilupakan bukan suami, tapi uang tidak pernah bisa dilupakan. Nah, pada kesempatan pertemuan hari ini kita akan bahas satu konsep penting yang minggu lalu pernah ditanya tentang taubat. Tapi pertanyaan itu mengarah ke sholat taubat. Nah, kita akan bahas salah satu materi dalam manajemen qalbu tentang taubat. Kata taubat itu adalah bahasa Arab, diambil dan diakomodir ke dalam bahasa Indonesia, jadi taubat. Lalu kemudian supaya mudah ngucapinnya jadi taubat. Ya kan begitu Bu ya? Taubat itu dari taubat. Kata taubat itu dari bahasa Arab adalah bentuk kata dari kata kerja taba. Jadi dalam bahasa Arab itu, kalau kita belajar bahasa Arab, kata kerja itu ada 3. Ada kata kerja lampau namanya madhi. Ada kata kerja present namanya mudhari. Ada kata kerja perintah namanya amr. 3 aja bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Inggris banyak.
Past tense, present tense, future tense, macam-macam kan. Ada 16 tenses tuh, kalau nggak salah. Nah, kata taba dalam bahasa Arab itu artinya roja, kembali atau berbalik. Orang yang kembali namanya taib. Taba yatubu taubatan, orangnya taib yang kembali. Maka nanti ada kata taibun, kembali. Maka dari kata taba yatubu taubatan, yang muncul kata taubat itu maksudnya Anda kembali dari sesuatu. Maksudnya apa? Anda meninggalkan dosa dan segala hal yang buruk. Itu kata bahasanya. Kembali dari sesuatu, meninggalkan dosa maksudnya. Lalu kembali kepada sesuatu, maksudnya kepada jalan Allah yang lurus, aturan-aturannya jangan lagi dilanggar. Kalau misalnya mencuri, dosa tuh, kita melakukan mencuri, taubat, maksudnya apa? Tinggalkan tuh mencuri. Lalu kembali kepada sesuatu, yaitu Allah, kembali ke jalan yang lurus, jangan mencuri, gitu maksudnya. Kalau dia masih mencuri lagi, Anda belum taubat namanya, belum kembali. Itu bahasa Arab. Jadi jangan bahasa itu digunakan semaunya, ada beberapa syarat nanti. Maka secara kebahasaan, kata taubat itu adalah Anda kembali dari maksiat menuju taat. Dulu sering nyuri, berhenti, kemudian tidak lagi mencuri, diisi dengan yang baik-baik, bantu orang, bersedekah dan sebagainya. Itu taubat tuh, bukan cuma sekedar tidak melakukan sesuatu dia ninggalin, bukan, tapi diisi dengan sesuatu yang baik tuh. Itu taubat. Misalnya ibu pada masa muda ninggalin sholat, dosa enggak? Dosa. Taubat tuh. Gimana taubatnya? Yang pernah ditinggalkan itu tuh tidak melakukan sholat, Anda berhenti tuh, berhenti dari tidak melakukan sholat, berarti melakukan sholat. Itu maksudnya. Maka yang pernah ditinggal harus diganti. Karena apa? Karena waktu Anda meninggalkan, Anda berhutang sama Allah. Hutang harus dibayar nggak Pak? Bayar. Hutang sama makhluk aja harus dibayar, apalagi sama Allah. Maka yang disebut dengan tobat dalam bahasa kita adalah menyesal pernah melakukan perbuatan dosa, kemudian berjanji nggak mau lakuin lagi. Kemudian kalau itu hak orang lain, kembaliin atau minta dihalalkan. Kalau kita mendaliminya dengan mulut nih, penengah-tengahin. Tapi kalau barang yang diambil, kembalikan barang itu sambil meminta maaf. Saya dulu khilaf, pernah ngambil barang Anda, ini saya kembalikan, mohon maaf, tolong diikhlaskan. Begitu. Kalau sekarang masih ada orang-orang yang pernah kita dalim ibu, dari sekarang Anda harus sudah cari orang itu. Sebelum orang itu nggak ada. Karena kenapa? Nanti kita akan bangkrut di akhirat. Kenapa bangkrut? Bayangkan capek-capek kita ngaji, capek-capek kita sholat, puasa, bantu orang, sedekah. Nanti di akhirat diambil orang tuh. Bangkrut nggak? Bangkrut tuh. Maka supaya nggak bangkrut, dari sekarang kita harus cerdas, pinter. Gimana? Ingat-ingat siapa sih yang pernah saya zalimi dulu? Ingat tuh. Terutama sebelum tidur, ingat-ingat. Siapa nih? Setelah diingat, oh dia nih, kayaknya pernah nih saya nih. Tulis namanya. Karena nggak ditulis, bisa pakai lupa. Ibu itu kan lupa. Yang diingat cuma apa yang diingat Pak? Duit doang. Tulis tuh. Nah besok orang ini ada di mana ya? Nah mulai cari. Ketemu orang itu. Apa yang pernah Anda lakukan kesalahan, itu tadi. Kalau pernah ngatain orang, pernah fitnah, minta maaf. Kalau tadi ngambil barang dia, kembaliin meskipun dia nggak tahu, kembaliin. Kalau datang, kalau perlu bawa buah-buahan, makanan, supaya datangnya itu dalam posisi enak.
Orang kalau dalam posisi enak kan lama-lama jadi enak dia, meskipun dia pernah marah dulu dia lupa. Itu namanya strategi permintaan maaf yang efektif. Bawa buah-buahan 1 truk, yang mau jualan bawa 1 truk. Kata jamaah bangkrut, ya nggak apa-apa bangkrut, yang penting dosanya dimaafin daripada bangkrut di akhirat, kan repot. Bisa dipahami Bu pengertiannya, gitu ya. Nah, di dalam taubat itu ada rukunnya. Kalau rukun ini nggak ada, taubat Anda nggak sempurna, nggak bermakna, nggak berfungsi, nggak efektif, nggak diterima Allah gitu maksudnya. Apa rukun pertama? Para ulama mengatakan al-iqlal. Tadi saya sudah jelaskan singkat. Iqlal itu artinya Anda ninggalin dosa itu. Jadi kalau mau taubat, pertama kali yang dilakukan, yang pernah Anda tinggalkan dalam soal kewajiban, berhenti lagi ninggalin. Itu maksudnya. Kalau Anda melakukan perbuatan maksiat, berhenti, jangan melakukan maksiat lagi. Itu meninggalkan dosa. Kalau itu terkait dengan hubungan dengan Allah, itu lebih mudah. Kalau kita misalnya taubat karena sering meninggalkan puasa, maka saat itu jangan lagi tidak berpuasa, tapi tunaikan puasa itu. Kita biarkan ibu silaturahmi dulu yang belakang. Sudah selesai? Nah, silakan duduk. Itu yang pertama. Yang kedua, harus nyesal. Kalau kesel bahasa Arab capek. Iya Pak ya? Kesel apa bahasa Arab Pak? Bahasa Jawa? Kesel, capek. Ini kesel bahasa Indonesia ya? Menyesal. Menyesal itu maksudnya apa? Anda pernah berbuat dosa, nyesal tuh. Jangan santai-santai aja. Menyesal, dan itu harus dari hati, bahwa saya pernah melakukan keburukan, dan nanti dari menyesal akan turun air mata. Biasanya menangis. Kenapa? Dia menyesali. Ada ceritanya. Seorang yang bernama Fudail bin Iyad. Saya cerita ini. Fudail bin Iyad ini sebelum beliau menjadi ulama besar, itu seorang preman. Setiap hari pasti melakukan keburukan, maksiat. Setiap hari mabok-mabokan, merampok, pokoknya perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan. Tiba-tiba setelah pulang dari tempat minum-minum, dia pulang tuh. Ini menurut satu cerita. Tiba-tiba dia dengar ada orang membaca Al-Quran. Dia dengar tuh. Karena dia orang Arab, dia ngerti bahasa Arab. Apa ayat yang dibaca itu? Ayat yang dibaca adalah surah Al-Hadid. Saya lupa ayat, nomor ayatnya, atau nomor ayatnya saya lupa. Bunyinya, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Itu surat Al-Hadid. Nanti dicari. Al-Hadid kan enggak banyak. Di situ dijelaskan, dikatakan oleh Allah, dibaca oleh seorang perempuan dengan irama yang sangat lembut, belumkah datang. Artinya ya, alam yakni sama dengan alam yakti, belumkah datang. Lilladzina amanu, buat orang-orang beriman, antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Hati mereka khusyuk, tunduk mengingat Allah. Wa ma nazala minal haq, dan hak kebenaran yang turun kepadanya. Ini orang ini si jago mabok nih, jago rampok nih, nggak ada yang berani sama dia nih. Namanya Fudail bin Iyad. Ketika dia dengar, pulang sebelum tidur, dia teringat tuh ayat itu. Teringat-ingat sampai kemudian
menyesal dalam hatinya, dia banyak melakukan maksiat. Ketika menyesal, air matanya mengalir, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya besoknya dia taubat, dia sesali semua yang pernah dia lakukan, dan kebaikan yang pernah ditinggalkan, kewajiban dia ganti tuh. Lalu dia isi hari-harinya dengan menuntut ilmu, ibadah, menuntut ilmu, ibadah, sampai kemudian dia menjadi seorang ulama besar. Namanya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad, nanti cari itu. Nah, Fudail bin Iyad punya anak juga sama hebat. Kalau dengar ayat Quran dibacakan, apalagi ayat adab, pasti dia pingsan. Ketika Imam Fudail bin Iyad sholat, di belakangnya jamaah, salah satunya anaknya. Dibacalah surat Al-Hakumut Takatsur, dibaca. Kalau kita kan nggak paham artinya apa. Habis baca surah Al-Fatihah, lalu dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Pas dibaca di situ pingsan. Kenapa? Karena rasa takutnya sama Allah besar. Maka ketika mendengar ayat itu dibacakan dan dia paham, karena takutnya sama Allah, bergetar hatinya sampai bergetar badannya, saking tidak sanggup menahan getaran badannya dan rasa takutnya kepada Allah, pingsan. Apa artinya? La tarawunnal jahim. Kamu pasti akan melihat neraka jahanam. Tuh, bayangkan. Kita kan kalau disebut jahanam biasa aja kan? Biasa aja nggak Pak? Kayaknya biasa aja ya. Takut. Kenapa? Tadi iman kita masih di permukaan, belum masuk dalam hati. Beda dengan para ulama-ulama dulu. Hebat. Jadi ada penyesalan. Pertama, ninggalin dosa yang pernah kita lakukan. Kedua, nyesal. Gue nggak akan lagi. Tapi jangan menyesal seperti orang makan sambal. Makan sambal itu kan pas kita makan, nyesel gue makan ini. Habis gue punya mulut nih, jontor-jontor nih. Besoknya ngeliat lagi, hantam lagi. Kenapa? Karena jontornya udah hilang. Nah, kalau tobat sambal bukan begitu. Yang ketiga, harus ada tekad, azam, namanya azam. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kalian sudah bertekad melakukan sesuatu yang baik, jalankan dan pasrahkan kepada Allah. Jadi harus ada tekad. Apa? Bertekad tidak lagi mau melakukan. Pertama, meninggalkan dosa, enggak ngelakuin tuh. Yang kedua, nyesel. Ketiga, bertekad. Pokoknya gue nggak akan lagi melakukan ini nih. Selamanya ini komitmen untuk perubahan. Jadi harus komitmen. Nah, kalau dosanya itu terkait dengan sesama manusia, sudah saya jelaskan berulang kali, harus minta maaf, mengembalikan barang, dan minta dihalalkan. Itu yang susah kalau berhubungan dengan manusia. Makanya kalau kita hidup dengan sesama manusia, jangan bikin gaduh, jangan bikin masalah, apalagi sambil ambil hak orang lain. Jangan. Ibu kan sekarang lagi lihat kasus lagi viral nih, ya wi, tentang perseteruan Yai Imin dengan Sahara. Nanti cek tuh. Saya nggak perlu cerita, cari sendiri. Itu lagi viral, hubungan tetangga yang tidak mengerti. Terjadilah apa yang terjadi sekarang, sampai jadi isu nasional. Yang awalnya cuma isu kecil, jadi isu nasional. Kenapa? Di blow up oleh orang bersangkutan, masuk digital, the world, dunia digital, melebar isu nasional, dihujat oleh netizen. Netizen yang bodoh menghujat tanpa data. Kalau udah dihujat, dimaki-maki tuh. Netizennya berbalik sekarang, menghujat yang menghujat dulu. Berbalik. Untuk lebih jelasnya, cari tuh informasi itu di YouTube. Punya YouTube? Masa nggak punya YouTube? Punya HP?
Punya? HP-nya Nokia atau Android? Kalau Nokia, mohon maaf, saya nggak bisa membantu. Kalau Android masih ada, ya kan? Nanti carilah. Masjid ada, masjid gratis. Pak Anjib ya? Masjid ada tuh, gratis tuh. Nah, kalau terkait dengan sesama manusia repot. Kenapa repot? Tadi Anda cari orangnya, minta maaf, dihalalkan kalau pernah ngomongin, nyakitin, mencaci maki. Itu kan zalim namanya. Orang yang dizalimi diam aja, dia nggak berdaya. Minta maaf sama dia. Ibu, bapak, dulu saya pernah mengata-ngatain, menyakiti hati. Saya mohon dimaafkan dan dihalalkan semua yang pernah saya lakukan. Biasanya orang agak berat memaafkan. Kalau orang-orang biasa berat memaafkan. Maka supaya kita datang membuat dia bisa memaafkan, tadi bawa buah-buahan 1 truk. Bawa itu. Atau satu apa? Supaya dimaafin, kan namanya orang strategi kan strategi. Tapi kalau dia beragama pasti dia maafin. Kalau orang baik pasti dia maafin. Tapi jangan ngulangi lagi, gitu maksudnya. Tapi kalau barangnya dicuri, kembaliin dulu baru minta maaf. Jangan minta maaf, barang tetap hilang. Jangan, misalnya pernah mencuri, dulu masih kecil, masih balik ya, udah balik, mangga. Ini kan anak-anak tuh biasanya laki-laki ya. Mangga itu, mangga tetangganya pergi kemana tahu? Hah? Pak Najib tuh pernah nyolong mangga. Nah itu harus cari tuh. Harus cari tuh. Yang punya mangga tuh minta dihalalkan. Ketemu nenek-nenek, siapa kamu? Saya bu, yang pernah nyolong mangga ibu. Oh kau nih, pantas mangga saya berkurang terus. Nah kan minta maaf. Nah kalau udah pindah repot tuh. Makanya kalau dosa sama orang lain repot. Jangan bilang itu kan kenakalan anak-anak. Hati-hati bu. Jangan pakai bahasa begitu. Kalau ibu punya anak jangan. Karena itu nanti jadi muflis, jadi bangkrut. Kalau ada anak-anak dilarang mencuri tuh. Kalau pernah mencuri, bawa dia ke situ, bilang ini mangga saya kembali ke mencuri, minta maaf. Jangan anak-anak masih anak-anak. Hati-hati kalau udah balik. Dosa nggak? Dosa. Kembalikan tuh. Kalau anak-anak bayi yang mencuri nggak apa-apa. Bayi nyuri mangga, ada bayi nyuri mangga? Nggak ada, itu nggak apa-apa kalau bayi nyuri mangga. Itu bayi ajaib. Oke, mana dalilnya? Nah, dalilnya ini banyak. Dalil yang memerintahkan untuk melakukan taubat itu banyak sekali. Pertama Al-Quran. Kata Al-Quran, At-Tahrim, apa? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, tubu. Ini fi'il amar, perintah. Kata kerjanya perintah. Taubatlah, kembalilah kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya. Disebut dengan taubatan nasuha. Wajib. Kalau Anda berbuat dosa, wajib taubat. Bukan lagi ditunda-tunda, wajib taubat. Maka orang bertakwa itu kata Allah, wa idza fa'alu fahishatan, kalau dia melakukan perbuatan maksiat, au dzalamu anfusahum, atau dia mendalimi diri mereka, fastaghfirullah, maka mereka minta ampun kepada Allah. Langsung astagfirullahaladzim, minta ampun dia. Lalu bertekad enggak mau lagi ngelakuin. Itu orang bertakwa. Yang kedua, diperkuat oleh hadis-hadis Rasulullah terhadap ayat-ayat tentang perintah taubat. Salah satunya Nabi mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, taubatlah engkau kepada Allah. Kenapa? Fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Saya minta ampun kepada Allah, istighfar setiap hari 100 kali. Rasul ada dosanya enggak sih? Nabi ada dosanya enggak? Yang enggak ada dosanya minta ampun setiap hari berapa? 100 kali.
nggak ada dosanya minta ampun sama Allah. Kita dosanya dari pagi sampai malam, malam sampai pagi. Kok tidak mau minta ampun? Nah, ini menjadi tanda orang Islam itu harus bersih, nggak boleh kotor. Kalau kotor dikit, cuci. Kalau dosa, hapus. Kalau dosa kecil misalnya, kita melakukan dosa kecil, kita nggak sadar, dihapusnya dengan misalnya perbuatan-perbuatan baik, seperti Anda istighfar, tasbih, tahlil, tahmid, salawat, itu menghapus. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Kata Allah, kebaikan-kebaikan itu ditafsirkan para ulama tafsir, baca tasbih, tahlil, tahmid itu menghapuskan dosa-dosa kecil. As-sayyi'at itu bukan dosa besar. Kalau dosa besar dengan taubat, tapi dosa kecil dihapus. Makanya setiap sholat 5 waktu ada zikir. Apa? Pertama tasbih berapa kali? 33. Habis itu apa? Tahmid berapa kali? Lalu setelah tahmid takbir 33. Jumlahnya berapa tuh? 99. Ditutup oleh Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Jadi 100 kali. Kenapa? Allah tahu dosa kita banyak yang kecil-kecil. Maka supaya enggak ngelekat di hati ini, kalau ngelekat di hati jadi kotor. Kalau udah kotor, cahaya enggak bisa masuk. Kalau cahaya enggak bisa masuk, orang mau ngajak kebaikan susah. Ibu pernah ngajak orang ngaji enggak? Ada yang mau, ada yang tidak enggak? Ada yang tidak mau. Kenapa enggak mau? Karena enggak bisa menerima. Tapi orang yang ngaji, ayo. Oh, itu bagus tuh. Kenapa? Hatinya bersih. Itu maksudnya. Nah, kalau orang sudah tertutup karena dosa kecilnya kebanyakan jadi gede. Ini hati nih, ada titik 1. Enggak dihapus titiknya. Diam, besoknya lagi ngelakuin, 1 lagi. Besoknya lagi ngelakukan 4, 2, 3, 4. Lama-lama tertutup enggak hati itu? Tertutup. Kalau hati tertutup, gelap enggak? Kalau gelap bisa menerima cahaya enggak? Maka disebutkan khatamallahu ala qulubihim, Allah tutup hatinya. Wa ala sam'ihim, pendengarannya enggak bisa dengar lagi, orang udah tertutup. Orang ngomong, "Oh ya Allah, gua enggak dengar, ngapain gua dengerin lo?" Malah orang itu caci maki tuh. Wa ala absarihim gishawa, penglihatan matanya tertutup, meskipun dia lihat tuh orang kena musibah, ya diam. Kenapa? Udah tertutup. Enggak ada rasa empati dan simpati. Itu hati-hati tuh. Hati itu. Makanya manajemen kolbu penting. Dibersihin tuh satu-satu. Salah satunya adalah tadi, kalau perbuatan dosa kecil itu dengan melakukan fi'lul hasanat, perbuatan-perbuatan baik. Salah satunya tadi mengucapkan tasbih, tahmid, takbir pada saat ketika selesai sholat 5 waktu, zikir. Jadi 100 ditutup dengan Allah Akbar kabira. Ibu lakuin Bu ya? Nah itu bagus. Tapi dosa kecil jangan dilakuin, kan gua ada yang ngapus nih. Jangan. Itu kalau dilakukan tanpa sengaja. Kadang-kadang mulut kita ini kan latah nih. Kalau udah ngobrol-ngobrol, di pengajian aja masih ngobrol ya, Bu. Pengajian aja masih ngobrol. Jujur nih Bu, di pengajian ngomongin orang nggak tadi? Ada ngomongin orang nggak? Tuh di pengajian loh. Gimana pengajiannya? Masjid lagi. Nah, karena kita banyak dosa kecil, itu tadi jangan lupa dihapus tuh supaya nih hati nggak kotor. Tapi kalau itu dosa besar tuh, maka ada satu buku namanya Al-Kabair, ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Dosa besar, nanti Bu cari tuh, Bapak cari bukunya. Ada nggak di sini? Dosa-dosa besar. Tulisan Imam Az-Zahabi dari bahasa Arab. Saya punya bukunya Al-Kabair bahasa Arab. Segini nih tebelnya, tapi udah diterjemahin. Nah itu dosa-dosa besar apa? Anda durhaka sama orang tua, Anda berbuat zina, mencuri dan banyak tuh Bu. Kalau saya sebutin hampir ratusan Bu. Nah yang begitu itu minta ampunnya dengan taubat nasuha. Taubat nasuha. Jadi bukan cuma yang tadi, tapi taubat nasuha.
Oke, kenapa taubat penting dalam manajemen kolbu? Jadi pembahasan kita. Kenapa? Tadi saya katakan hati ini dia seperti badan, bisa sakit, bisa sehat. Kalau dia sakit, kena penyakit tuh. Kalau dia kena penyakit, jadi karatan. Kalau hati jadi karatan, susah dibersihin. Maka sebelum dia berkarat, bersihin dengan taubat. Nah, kenapa Nabi mengatakan ala inna fil jasad mudghah, dalam tubuh kita ada daging tuh. Idza saluhat, apabila daging itu bagus, saluhal jasadu kullu, maka semua yang keluar dari anggota badan lain akan bagus. Wa idza fasadat, kalau rusak tuh segumpal daging itu, kata Nabi, fasadal jasadu kullu, maka semua yang keluar dari jasad kita rusak semua. Ala wa hiyal qalbu, itulah hati. Maka yang menggerakkan perbuatan kita hati. Kalau hati bersih, ibu mudah duduk di majelis ilmu, hati bersih. Tapi kalau hati karatan, penuh dengan dendam, sombong, iri, hati susah, sombong. Ngaji yuk, ngapain ngaji? Gua lu aja ngaji. Tuh, sombong dia. Seperti siapa? Fir'aun, diingatin Nabi Musa. On, ente keliru on. Kalau orang Betawi manggil Fir'aunnya begitu kan? Dipanggil belakangnya on, Fir'aun. Di sini kan kalau namanya ibu siapa nanya bu? Fira. Nama lengkapnya? Itu panggilnya Ra, kan begitu kan? Oh sini. Sama dengan Fir'aun. Fir'aun kan nggak mungkin. Fir'aun susah. On, sini on. Diingat nama Nabi Musa. Kata Fir'aun, kenapa sah? Nabi Musa dipanggil Fir'aun dengan kenapa sah? Kan kau manggil kenapa ya Musa, kan repot kan? Kenapa sah? Itu udah keliru tuh. Masa ngaku sebagai Tuhan? Kata si Fir'aun kepada Musa, kau kenal nggak saya siapa? Ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang paling tinggi itu. Udah dibilangin masih ngeyel. Itu namanya sombong. Sama ngaji yuk, gue lu ajakin ngaji, lu yang ngaji tuh gitu. Kan repot tuh. Nah itu karena hatinya bermasalah. Jadi itu yang perlu dilihat. Maka taubat itu fungsi yang kedua adalah membersihkan hati supaya bisa mengidentifikasi mana yang benar, mana yang salah tuh. Karena kalau hati bersih gampang mengidentifikasi. Kenapa ada orang pejabat dibilang ente melakukan kesalahan, dia bilang kesalahan gua di mana? Ada udah korupsi, masih nggak tahu salahnya di mana. Sampai cengar-cengir. Orang kalau melakukan kesalahan kan pasti malu, dicengar-cengir sana-sana, dipoto sambil begini dia, dengan baju orange ya kan. Itu hatinya bermasalah, dia bangga dengan korupsinya. Yang ketiga, supaya hati tenang. Kalau hati bersih itu jadi tenang. Kalau orang hati tenang, ibadahnya jadi bagus. Orang kalau nggak banyak maksiatnya, bu, ibadahnya enak. Tuh. Kenapa kita berat? Sholat subuh susah banget. Istighfar, kenapa? Bisa jadi dosa banyak. Tapi kalau bersih, bangunnya gampang, sholatnya enak, ke hadapan Allah berdialognya enak. Kalau orang sudah enak hidupnya, kerjanya pun jadi bagus. Etos kerjanya tinggi, hasilnya jadi maksimal. Anda akan jadi orang kaya tuh. Kenapa? Karena keuntungan terus dia dapat. Tapi kalau kita kemudian hati kita nggak bagus, sama orang seuzon mulu. Ada yang satu dagang nasi uduk, kita nasi uduk, curiga kita. Dia laku nih, jangan-jangan ada dukunnya, curiga, seuzon. Kan begitu. Padahal rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan urgensi yang paling penting itu adalah Anda akan masuk surga karena hati bersih. Orang hati bersih ada dosanya nggak sih? Nggak ada. Kalau orang ada dosanya, nggak ada dosanya, kira-kira tempatnya di mana? Surga, karena surga lil mutathahirin, buat orang-orang bersih. Makanya di surga nggak ada lagi orang ngomong kotor. Orang caci maki orang nggak ada di surga itu. Maka disebut dengan Darussalam, rumah kedamaian. Benci, dendam sudah dihapus oleh Allah, sudah diangkat. Wa naza'na ma fi sudurihim min gillin ikhwanan
Kata Allah, kami cabut dalam hati mereka rasa dendam, iri hati dan dengki. Gil itu doa kita tuh. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan. Tuh gil tuh. Doa diajarkan Allah, ya Allah jangan jadikan di dalam hati kami gil, sifat hasad, dengki, sombong, dendam sama orang beriman. Tapi yang sekarang terjadi apa? Kita hasad, kita dengki, kita sombong terhadap orang beriman tuh. Doanya diajarkan oleh Allah itu. Nah, di akhirat di surga nanti kata Allah, ghil itu akan dicabut tuh. Makanya nggak ada cemburu. Istri yang ikut suaminya masuk surga nggak cemburu sama bidadari yang dimiliki suami. Enak nggak Pak? Pak Najib, jangan tidur. Mana aja pakai enakan dia. Mungkin suara saya begitu halus Bu ya, seperti angin sepoi-sepoi sampai Pak Najib tertidur pulas. Tapi tidurnya Pak Najib dapat 1 pahala. Meleknya ibu dapat 2 pahala. Masih menang mana? Menang 2. Itu hebatnya orang ngaji. Tidur aja dapat pahala. Apalagi tidur di masjid ada AC-nya. Kalau tidur di rumah nggak ada AC, panas. Saya curiga nih, jangan Pak Najib di sini mau tidur doang. Nah, yang paling tinggi itu adalah surga. Itu yang paling kita impikan dengan taubat itu. Kenapa? Kenikmatan-kenikmatan yang kita peroleh. Makanya sekali lagi tidak ada cemburu. Ibu nggak cemburu sama suaminya. Kok bisa Ustaz? Udah dicabut kok, gimana mau ada cemburu? Dicabut. Cemburu sama suami gua, kenapa? Enak banget bidadarinya 8. Lah ibu jadi apa? Ibu jadi pimpinan para bidadari. Tidak ada cemburu. Bidadari nggak cemburu dengan ibu nggak cemburu dengan bidadari. Bidadari dengan bidadari nggak saling cemburu. Allah cabut tuh. Coba kalau seandainya kita dicabut rasa cemburu di dunia, yang enak laki-laki. Betul nggak Bu? Bisa 4. 1 orang dapat 4. Enak nggak Pak Najib, Pak Iqbal? Kata Pak Iqbal, meskipun enak saya nggak sanggup Pak. Kenapa? Satu istri aja saya nggak sanggup biayanya 10 juta. Kalau 40 juta. Penghasilan 5 juta rupiah. Tekor. Oke. Nah, gimana prosesnya? Ini perlu. Saya mau taubat tapi saya nggak paham. Ada tuh yang terjadi di zaman Bani Israel sebelum saya masuk sini. Jadi Bani Israel Bu, dalam kitab Riyadhus Shalihin bab taubah, nanti dicari tuh Riyadhus Shalihin, kitab populer karya Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Itu di situ diceritakan ada satu hadis. Rasulullah yang cerita nih. Di dalam cerita itu kata Rasul, ada seorang pemuda nih dari Bani Israel. Kerjaannya seperti tadi Fudail bin Iyad. Dia mabok, dia mencuri, dia merampok, bahkan membunuh. Sampai dia sudah bunuh 99 orang. 99 Bu, bayangkan. Zaman Bani Israel. Tiba-tiba nggak tahu ada angin apa, dia mau taubat. Dia tanya, kira-kira siapa nih? Saya mau taubat, saya mau curhat untuk taubat. Ada orang bilang, coba kau pergi sama si fulan tuh, dia ibadahnya hebat, ahli ibadah ternyata. Datang ke dia bilang, Pak Ustadz, ya kalau bahasa kita kan gitu kan, Pak Ustadz saya ini udah bunuh 99 orang, kira-kira bisa nggak saya taubat? Masih terbuka nggak taubat pintunya? Orang ahli ibadah ini karena ilmunya pas-pasan ya, langsung dia bilang nggak bisa. Kata orang Betawi, dosa lu udah kebanyakan, nggak bisa lagi diampuni katanya. Yang namanya orang preman, tau kan preman? Kalau tersinggung sedikit yang main golok kan, langsung dia bunuh jadi 100. Jadi 100 genap tuh 100. Tapi dia tetap mau taubat. Dia tanya lagi sama orang, gimana nih, siapa orang? Takut juga orang kasih tunjuk orang kan, jangan-jangan dibunuh lagi tuh orang. Oh di sana aja tuh katanya ada orang alim,
berilmu. Coba ke sana, ulama min ulama Bani Israel. Pergilah dia ke sana, dia cerita, Ustaz, saya udah bunuh 100 orang. Kira-kira pintu taubat masih terbuka enggak bos saya? Apa dia bilang? Apa yang menghalangimu dari Allah? Sebelum napas ruh sampai kerongkongan, kalau kau ingin taubat dengan sungguhnya, Allah akan ampuni. Senang dia, senang. Lalu kata ulama itu, kalau kau memang ingin taubat, kau harus hijrah. Tempatmu tempat maksiat. Kalau kau taubat masih belum hijrah dari tempatmu, kemungkinan besar kau akan kembali lagi tuh di situ. Kenapa? Tempat penuh dengan perbuatan buruk. Akhirnya dia setuju. Kata ulama, kau pergi saja ke sana. Sana orang-orang baik sana. Pasti kau akan berubah jadi baik. Berteman dengan penjual minyak wangi akan wangi. Begitu tuh teman. Maka cari teman yang baik. Kalau sering bergaul dengan ibu-ibu majlis taklim seperti ini, jadi ikut ngaji. Kan nggak enak. Dia ngumpul sini. Gue mau ngaji ya. Gue ikutlah daripada gue bengong sendirian. Kayaknya dia lama-lama jadi biasa. Begitu tuh. Teman mempengaruhi innal qarina bil muqarani yaqtadi. Semuanya teman akan mencontohi, mengikuti yang ditemani. Maka cari teman-teman yang baik. Berteman dengan orang-orang soleh. Kan ada tuh opik lagunya kan? Kumpul apa? Kumpul dengan orang apa tuh bahasa Jawanya? Bukan ada pakai bahasa Jawa. Yang obat hati. Ya, tombo hati kan ada tuh. Kumpul dengan orang-orang soleh. Karena apa? Innal qarina bil muqarani yaqtadi. Karena teman akan mengikuti yang ditemani. Tuh. Akhirnya sepakat, pergilah dia nih ke tempat yang mau dituju. Baru pertengahan jalan mati dia. Mati. Malaikat turun 2 orang. Berdebat malaikat. Kata malaikat rahmat yang mengambil ruhnya orang beriman untuk dibawa ke Iliyin, tempat berkumpulnya para arwah. Saya akan mengambil orang ini karena orang ini sudah taubat. Kata malaikat azab, saya yang ambil orang ini karena orang ini belum ada kebaikannya sama sekali. Allah turunkan malaikat menyerupai wajah manusia jadi mediator. Kata malaikat yang menyerupai wajah manusia, dia bilang, caranya gini aja, ukur aja tempat di mana dia berasal, tempat kemana dia tuju, ukur. Kalau ternyata lebih dekat ke tempat yang dituju, malaikat rahmat yang bawa orang ini. Kalau lebih dekat ke tempat dia berasal, malaikat azab yang bawa orang ini. Sepakat kata 2 malaikat itu, diukur. Ingat, yang ukur malaikat bukan ibu. Kalau ibu bisa pingsan ngukurnya tuh, ukur tuh daerah itu. Coba ibu ukur dari sini, ukur di Palmerah, pingsan nggak? Pingsan itu ukur. Ini malaikat, jadi jangan mikir gimana caranya ya ngukur daerah, nggak usah dipikirin. Nah, setelah diukur ternyata, ini nanti ceritanya ibu cari di kitab Riyadhus Shalihin, Babut Taubah. Setelah diukur ternyata Shibron, sejengkal lebih dekat ke tempat yang dituju. Kata malaikat Rab, nah saya yang bawa orang ini. Orang ini tempatnya di surga. Bayangkan tuh. Apa Nabi mengatakan, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang taubat dari dosanya seperti enggak punya dosa. Kalau orang enggak punya dosa di mana tempatnya? Surga. Meskipun amal kebaikannya belum. Amal kebaikannya itu taubat itu. Taubat dari dosa itu amal kebaikan. Makanya taubat jadi ajaran Islam yang sangat penting. Gimana caranya? Pertama, audit. Kalau pakai manajemen itu ada namanya audit dan evaluasi. Tapi kita kaitkan dengan manajemen kalbu. Yang diaudit adalah diri kita, yang dievaluasi adalah diri kita. Namanya di dalam ilmu tasawuf muhasabah. Karena manajemen kalbu itu tasawuf. Ketipu ya. Pertama muhasabah. Apa tuh muhasabah? Introspeksi. Maka diajari muhasabah kalau bisa setiap hari muhasabah setelah sholat subuh, setelah sholat isya, sebelum tidur tuh muhasabah. Ingat-ingat. Pertama, sebelum memperbaiki, ketahui dulu kerusakannya apa. Bapak, ibu kalau punya mobil mau taruh ke bengkel, kira-kira
mau tahu mobil rusak atau tidak rusak, diapain dulu tuh? Hah? Dicek dulu, rusak gue mau ke Jogja nih, takut nanti mobilnya nggak bagus nih. Sebelum ke Jogja diapain dulu tuh? Dicek, lihat kalau ada yang rusak di servis, kalau olinya udah lama nih diisi dan seterusnya. AC-nya kurang enak nih, dicuci, diperbaiki dan seterusnya. Itu maksudnya. Maka sebelum kita memperbaiki diri kita, ketahui dulu kerusakannya. Apa maksudnya? Introspeksi dulu pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita hari ini. Saya pernah mikirkan yang baik-baik atau buruk-buruk. Utamakan mengidentifikasi yang buruk, jangan yang baik. Baik anggap aja hilang, itu urusan pahala. Tapi yang buruk nih, karena mau diservis nih. Kedua, saya ini tadi ngomong satu hari ini, tapi yang enak pas mau tidur habis isya. Saya ini tadi dari pagi sampai sekarang pernah nggak saya berbohong? Bikin checklist. Berbohong, ngatain orang, ngomongin orang, fitnah. Ternyata pas dia itu ngomongin orang paling banyak. Paling banyak itu ngomongin orang. Wah iya, tadi saya ngumpul dengan Ibu Ani, Ibu Ina, Ibu Anu. Jadi anak Ani, Aina, Anu. Siapa ibu namanya Ani? Cuma satu, kalau Aninya ada banyak nggak apa-apa marah. Kan tinggal dibalik. Ani, Ana, Anu, Ina, tinggal dibalik aja. Ngumpul berempat, yang ngomongin si Inu. Jadi selengkap udah. Wah ini nih satu coret. Besok gue mau ketemu si Inu nih. Gue mau minta maaf. Gue udah omongin, lakinya jelek banget. Misalnya kan. Pas dia omongin, gue minta maaf sama lu Nu. Kenapa? Gue udah jelekin lu, laki lu gue bilang jelek banget. Jangan bilang lakinya jelek, tambah marah dia. Suaminya lihat dengan bukan. Jangan maafin, gue dibilang jelek. Termasuk perbuatannya, introspeksi, evaluasi. Gue ngambil barang orang nggak tadi? Tadi gue ke pasar, tangan gue jelalatan gitu kan? Jalan, maksudnya ngambil nggak? Waktu mau cobain, udah minta ikhlasnya nggak nih? Tuh, hati-hati tuh Bu. Kalau ibu mau nyobain buah-buahan dari pedagang tuh buah, ya kan? Ini ikhlasin nggak tuh? Jangan mencoba, jalan. Kalau satu jeruk ada 10 jeruk ibu makan tuh kenyang tuh. Coba. Minta ikhlas. Misalnya kan orang kalau nyoba nggak mungkin satu buah, mungkin satu itu. Pak, saya coba Pak ya, ikhlas Pak ya, ikhlas Bu. Nah udah. Jangan mencoba-coba aja. Kecuali dibilang diikhlaskan untuk dicoba, tapi lebih bagus dikonfirmasi. Introspeksi. Sekarang ibu sudah mikir nih. Tadi gua ngomongin siapa ya? Sekarang udah mikir kan? Gua tadi ngelakukan apa yang buruk, udah mikir tuh. Tuh maksudnya. Nanti dibikin catatan kesalahan saya. Tulis tuh, buku catatan kesalahan saya nanti tanggal sekian. Suaminya lihat banyak banget masalah. Tuh. Kedua, pada saat introspeksi ditanya. Tapi nanyanya nggak usah ibu teriak-teriak, dosa apa yang telah saya lakukan, nggak usah begitu. Dalam hati aja, dosa apa ini? Kalau teriak-teriak orang satu kampung pada dengar. Dosa apa yang saya lakukan pada hari ini dari pagi itu? Tulis. Kapan, di mana? Tulis. Penyebabnya apa? Apakah karena memang saya ini tabiatnya suka begitu? Kalau bahasa orang mau ikut campur urusan orang, kan ada gitu kan? Kepo namanya itu. Kedua, memang saya marah emosi karena saya dikasih marah tuh, kan ada yang begitu. Atau karena lingkungan saya bikin saya melakukan itu, bikin alasannya. Tapi setelah ibu catat, baru ibu gimana cara ngubahnya, gitu maksudnya. Bisa dipaham Bu ya? Setelah hari ini ibu ke pasar beli buku. Tebalnya segini aja tebalnya nih. Kenapa? Bisa jadi catatannya banyak. Kasih tebal. Nanti baru dibaca. Nah, yang kedua, gimana caranya melakukan evaluasi itu? Yang pertama,
dalam keadaan hening. Makanya saya suruh habis sholat isya sebelum tidur atau pas tahajud. Karena tahajud biasanya nggak banyak suara. Orang udah pada tidur nih, jadi lebih hening. Itu lebih tenang. Tapi kalau siang, pagi, lalu lalang, apalagi tinggal di pasar setengah mati melakukan perenungan. Jadi merenungi, tafakkur. Itu proses pertama, audit. Oke ya. Yang kedua, tahap kedua adalah nyesal. Dalam bahasa Arab disebut dengan nadam. Orang yang menyesal namanya nadim. Maka nadim sekarang penuh dengan penyesalan. Nadim. Kenapa? Sekarang nyesel dia. Kalau gua tahu begini, gua nggak mau jadi menteri. Itu dari nadam. Nadam itu menyesal. Orang yang menyesal namanya nadim. Kalau menyesal dituduh korupsi Google Chrome, Google itu namanya makarim. Jadi namanya nadim makarim. Tapi ini cuma bercanda Bu ya. Maksudnya kata nadim itu menyesal. Kalau kita kaitkan dengan menteri kita, dia sekarang menyesal. Kira-kira menyesal nggak dia? Menyesal. Hanya gara-gara itu kok sekarang dia ditangkap tuh. Menyesal. Makanya ibu jangan menjadi nadim berikutnya. Maksudnya apa? Jangan menjadi orang-orang yang menyesal nanti di akhirat. Oke. Nah, penyesalan itu seperti bahan bakar. Orang kalau menyesal pasti akan memotivasi. Memotivasi penggerakan taubat. Gue nyesal gue, akhirnya dia taubat. Maka menyesal itu seperti bahan bakar. Gimana caranya kita melakukan penyesalan? Kita harus sedih, menyesal dan merasa pilu. Pilu itu ya tersayat hati. Kenapa? Kita sudah melakukan pencurian. Nyesel gua, kenapa gua nyuri? Kayaknya gua perlu ini nih. Maka dia kembaliin tuh. Jadi bukan karena dia takut dihukum, bukan. Kalau orang takut dihukum menyesalnya saat itu, tapi setelah saya hukuman dia ngelakuin lagi. Koruptor itu kalau dilepas dikorupsi lagi, bukan pakai enakan. Tapi kalau menyesal dari hatinya bahwa ini adalah perbuatan buruk dan enggak pantas saya lakukan dan ini mendurkai Allah Subhanahu wa taala, saya harus tinggalkan. Menangis dia seperti tadi Fudail bin Iyad, seperti orang-orang yang dalam ceritanya penuh dengan nangis ketika dia ingat dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri penyesalan yang tulus dalam ilmu tasawuf itu adalah ketika penyesalan itu tertuju kepada Allah, bukan kepada kita. Bukan keadaan kita. Saya sudah maksiat sama Allah, saya malu sama Allah. Allah yang kasih rezeki saya, Allah yang hidupin saya, Allah yang memberikan semuanya kepada saya, kok saya maksiat sama dia. Malu. Jangan malu kepada kita, Bu, malu kepada Allah. Untungnya Allah bukan pendendam. Kalau Allah pendendam, habis kita, Bu. Bohong, benjol sini. Mau bohong kedua, benjol lagi satu. Mau benjol sini, habis muka kita. Itu kalau Allah dendam dikasih langsung cash. Tapi Allah maha rahman, maha kasih. Maka Allah sifati Bismillahirrahmanirrahim. Inti kalau soal salah, ingat Allah. Zakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Ingat Allah, minta ampun. Allah ampuni. Tapi kalau dosa besar, taubat benar. Allah nggak langsung balas cash, ditunggu. Inti mau taubat nggak? Ditunggu tuh. Kalau taubat dihapus dosanya. Tuh begitu hebatnya Allah. Yang ketiga, harus ikhlas dari maksiat. Ini maksudnya adalah mengkoreksi tindakan kita. Gimana? Hentikan perbuatan dosa itu, putus akses maksiat. Kalau dulu misalnya dia melakukan maksiat mencuri melalui dunia online, tinggalkan tuh yang itu. Putus aksesnya. Kalau dia masih punya kontak dengan orang yang dia bermaksiat, maksudnya teman mencuri, teman melakukan manipulasi, putus kontak, hapus kontak. Kalau dia berada di lingkungan, tinggalkan lingkungan itu. Kalau dia aksesnya di situs, blokir tuh situs tersebut. Itu namanya manajemen lingkungan dalam ilmu manajemen. Dikaitkan dengan persoalan manajemen kalbu, lingkungan itu harus diblokir. Jangan ente datang lagi ke situ.
Udah tahu itu tempatnya, datang lagi saya kembali lagi. Berarti nggak serius, berhenti dari perbuatan maksiat. Yang terakhir, bertekad kuat, al-azam, jangan ngulangi lagi. Dan ini adalah yang disebut dengan strategic planning tuh dalam ilmu manajemen. Perencanaan strategi, saya nggak akan melakukan lagi di masa depan. Maka di situ ada komitmen. Ada komitmen yang kuat, nggak akan kembali melakukan dosa. Nah, kalau udah begitu harus ditekati apa? Saya akan perkebal, akan membuat diri saya imun dengan banyak ibadah-ibadah, terutama ibadah sunnah. Yang wajib otomatis dilaksanakan, tetapi untuk membuat imun tubuh kita dari perbuatan-perbuatan tadi, yang sunnah ditambah. Misalnya, sholat sunnah rawatib, bukan cuma 5 waktu, yang sunnah-sunnah kita lakukan. Pas sholat, pas wudu, sholat sunnah wudu. Pas masuk masjid, jangan lupa sholat tahiyat masjid. Kalau tadi duha, pakai duha lagi. Begitu terus. Pas nanti habis sholat maghrib, setelah selesai sholat ba'diyah maghrib, tambah lagi sholat awabin minimal 2 rakaat atau 6 rakaat. Habis datang isya, sholat sunnah qabliyah meskipun ghairu muakkadah, tapi kita tambah. Kemudian habis isya kita sholat rawatib ba'diyah isya, baca lagi zikir-zikir, muhasabah. Kalau kita nggak biasa sholat witir, setelah bangun tidur nanti kita sholat, setelah sholat isya sholat witir. Minimal 1 rakaat, standar 3, maksimal 11 rakaat. Itu begitu. Kalau ternyata kita bisa mengakhiri sholat kita dengan witir, itu yang terbagus tuh. Maka nanti habis tidur bangun sholat tahajud. Ingat, sholat tahajud diawali dengan tidur. Wa minal laili fatahajjad bihi. Sebagian malam bangunlah engkau. Tahajud tuh bangun. Habis bangun sholat. Sholatlah 2 rakaat. Sebelumnya habis wudu, sholat sunnah wudu. Baru sholat tahajud. 2 rakaat kurang, tambah lagi 2. 4 kurang, tambah lagi 6. Kemudian baca Quran. Kalau ibu itu diisi dengan begitu, jadi imun. Mau melakukan maksiat nggak mau. Kenapa? Nolak. Ini ibarat orang sudah diisi dengan obatan-obatan nih. Pas dikasih obatan ditolak nggak? Tolak. Obatnya asing, nggak bisa masuk. Bukan obat ilahiyah maksudnya. Obat syaitoniah, maksud syaitoniah itu yang buruk-buruk, ditolak. Kenapa? Anda udah terbiasa. Ibarat orang udah nggak biasa ngerokok, disuruh ngerokok, mau nggak? Nggak ngerokok dia. Kalau dia ngerokok, batuk nggak? Batuk. Kenapa? Karena asing. Itu logikanya. Maka perimun tuh, kebalkan diri Anda setelah taubat dengan melakukan yang baik-baik dan terutama yang sunnah. Baca Quran, baca kisah para ulama, kisah-kisah yang dalam Al-Quran, baca itu untuk motivasi. Maka salah satu kenapa maulid itu motivasi supaya kita ngikutin teladan Nabi. Tidak ada yang paling sempurna yang perlu kita contoh kecuali Nabi. Itu udah jelaskan kan? Udah saya jelaskan nggak kemarin tentang Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran. Kenapa dia jadi uswatun hasanah? Karena dia lengkap, dia sempurna. Karena dia sempurna, kita contoh. Kalau orang belum sempurna, nggak usah dicontoh. Yang paling penting adalah ingat mati. Kita ini hidup nggak lama. Paling lama 60, 70, 80. 80 pun udah ngos-ngosan tuh. Ada yang 80 tahun sini? Ada nggak? Paling 70, yang 70 angkat tangan. 70. Satu doang 70 orang. 70 cuma satu. 60 angkat tangan. Banyak. Yang angkat tangan tadi yang berani, yang satu malu, umurnya ketahuan. Hah? 60 semua nih. 65. Rata-rata di atas 60 kan? Udah mau mati. Udah mau mati tuh. Itu umur-umur yang kata Nabi baina sitin wa sabin, antara 60 sampai 70. Nah, kalau udah umur begitu, Bu, udah nggak usah pikirin yang macam-macam.
Yang dipikirin apa? Gua harus mengqadha salat yang pernah gua tinggalin. Satu, gua harus qadha puasa yang pernah gua tinggalin. Kalau lalai, ya kan begitu. Kalau ada kesalahan-kesalahan sama orang, gua cari orang itu, gua minta maaf. Kalau ada hak orang yang pernah gua ambil, gua kembaliin. Begitu, Bu. Setiap majlis taklim, majlis ilmu gua hadir. Meskipun duduk gua tidur nggak apa-apa. Yang penting gua hadir. 1 poin. Gitu caranya. Baca Quran ya minimal 1 hari 1 lembar lah, nggak usah 1 juz kalau nggak sanggup. Begitu. Itu harus ditekatin. Setuju nggak, Bu? Setuju lah. Yang udah tua mau apain lagi? Kalau masih muda, enggak Ustaz. Gue masih muda Ustaz. Ingat, umur itu nggak pakai orang mati nggak pakai deret hitung umur loh. Kalau dia mau mati aja. Oke, nah yang terakhir adalah untuk memperkuat taubat kita perlu juga disertai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Sholat sunnah. Namanya sholat sunnah taubat. Yang sholat sunnah taubat ini adalah bukti nyata ikhtiar kita untuk mendekatkan diri kepada Allah seraya minta ampun kepada Allah. Tapi bukan merupakan taubatnya. Ingat nih, sholat taubat bukan taubatnya. Taubat tadi itu. Ini memperkuat. Kenapa? Karena ada dalilnya. Kata Nabi, ma min rajulin yuznibu dzamban thumma yaqumu fayatadhaharu thumma yusalli thumma yastaghfirullah illa ghafara lahu. Kata Nabi, kalau seorang manusia melakukan dosa lalu dia bangun untuk bertobat, lalu dia berwudu, lalu mengerjakan sholat, ini yang disebut mengerjakan sholat, namanya sholat sunnah taubat, lalu minta ampun kepada Allah, Allah akan ampuni dosa orang itu. Abu Daud At-Tirmidzi riwayat beliau. Ini jadi dasarnya kenapa sholat sunnah taubat itu ada. Tapi ini bukan taubatnya, itu bagian dari memperkuat keinginan kita melaksanakan taubat. Gimana? Jumlahnya 2 rakaat. 2 rakaat nih. Kapan waktunya? Kapan saja Anda punya kesempatan untuk melaksanakan sholat. Yang penting bukan di waktu-waktu haram. Mana waktu haram? Waktu misalnya mau tergelincir matahari. Tergelincir dan terbenam tuh waktunya tuh. Makanya orang habis sholat subuh nggak ada sholat sunnah, habis sholat asar nggak ada sholat sunnah. Tapi yang dimaksud yang di sini sholat sunnah taubat itu jangan di waktu-waktu itu. Kecuali tahiyat masjid boleh. Sholat tahiyat masjid nih, ibu datang mau maghrib dikit lagi nih, datang ke masjid ini sholat sunnah tahiyat. Iya, kenapa? Tahiyat masjid itu dilaksanakan karena sebab melakukan sesuatu. Tapi kalau waktu sholat biasa ini yang sunnah-sunnah biasa tidak dikaitkan dengan tempat, maka itu nggak boleh. Gimana niatnya? Niatnya gampang, dalam hati. Tapi sunnah juga diucapin, namanya at-talafuz bin niyah. Kata mazhab Syafi'i sunnah. Jadi kalau mazhab Maliki makruh. Tapi karena kita mazhab Syafi'i kita lapaskan. Apa lafaznya? Usolli sunnatat taubah raka'ataini lillahi ta'ala. Tapi dia di hati, diucapin supaya memperkuat hati. Usolli, saya salat. Apalagi sunnatat taubah, salat sunnah taubah raka'ataini 2 rakaat lillahi karena Allah ta'ala. Baru Allahu Akbar, baca Al-Fatihah. Kalau kita bisa baca kuliah ayyuhal kafirun rakaat pertama, yang kedua Al-Ikhlas. Kalau kita mau ganti boleh ayat pertama ayat kursi surat rakaat pertama, rakaat kedua Az-Zalzalah idza zulzilatil ardu zilzalaha. Boleh. Ini yang biasa. Saya Ustaz kalau kuliah tuh terlalu singkat, saya mau Al-Baqarah, silakan. Kalau mau bengkok-bengkok tuh badan. Al-Baqarah berapa ayat? 286. Bengkok tuh kalau udah 60 tahun. Begini enggak? Mau begini enggak bisa buku tuh. Oke ya. Nah, setelah selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim.
minta ampun sama Allah perbanyak 100 kali itu. Nabi 100 kali. Kemudian baru baca doa Sayyidul Istighfar. Ini adalah orang bilang penghulunya istighfar. Kalau mau istighfar nih, ini rajanya nih. Nah, rajanya nih, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dihafal, Bu. Dipoto. Oke. Kalau nggak bisa nulis, foto aja. Kalau diartikan ini, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Engkau yang menciptakanku, aku adalah hamba-Mu. Aku berada dalam perjanjian denganmu dan janjimu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku sehingga tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Namanya Sayyidul Istighfar yang Nabi baca dan diriwayatkan Imam Bukhari. Bisa dipahami, Bu, ya? Nanti ditambah lagi dengan doa yang pernah dilakukan oleh nenek moyang kita, Nabi Adam. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Surah Al-A'raf ayat 23 itu disebutkan. Nabi Adam menyesal melakukan satu kesalahan, makan buah khuldi. Bukan buah khuldinya, tapi dia enggak patuh sama perintah Allah. Bukan buah khuldinya yang jadi masalah. Dia disuruh jangan dekati buah khuldi, dia dekati malah dia makan. Berarti dia enggak patuh, bukan buah khuldinya. Dia enggak patuh dengan perintah Allah. Kalau Allah perintah enggak usah ditanya, laksanain aja. Kenapa enggak usah ditanya? Iblis pernah bertanya, mengkritik ketika Allah perintahkan sujud kepada Adam sama dengan malaikat. Malaikat enggak pakai bertanya, langsung sujud menghormati Adam, padahal Adam dicipta dari tanah. Apa kata iblis? Ya Allah, saya enggak mau sujud. Apa kata Allah? Ma manaka alla tasjuda is amartuk. Kata Allah, kenapa apa yang mencegahmu tidak sujud kepada Adam, tidak mengikuti apa yang kuperintahkan, kata Allah. Apa kata iblis? Karena sombong tuh. Qala ana khairum minhu. Ya Allah, saya lebih baik dari Adam. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar, atau khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, Adam dari tanah. Api lebih baik daripada tanah. Sombong dia, tidak patuh sama perintah Allah. Allah usir dari surga. Sama ini, Nabi Adam kemudian melakukan kesalahan karena tidak patuh sama Allah. Tapi Allah Maha Pengampun. Allah kasih ampun dia. Dengan doa ini Allah ampuni. Tapi hukuman tetap dijalankan. Meskipun sudah dimaafin oleh Allah, hukum tetap dilaksanakan. Apa? Keluar kau dari surga ya Adam. Itu hukuman. Kalau seandainya Adam nggak keluar dari surga, kita enak, lu nggak perlu bikin nasi goreng, ya, bikin kopi nggak perlu capek-capek. Dia bilang ya Allah nasi goreng, ya Allah kopi dengan telurnya sekalian. Dah, ibu-ibu nggak masak enak. Sekarang capek masak mulu. Nanti pulang masak lagi, bikin lagu masak lagi. Pokoknya capek tuh. Dunia ini capek. Makanya untuk membuat tidak capek, kita istighfar. Istighfar itu membuat orang menjadi tidak capek. Enak banget yang di tengah-tengah tidur. Kena angin sepoi suara saya enak kan? Oke, saya pikir ini yang bisa saya sampaikan karena cuma pengganti ya. Mengganti kan cuma 3 kali nih. Ini bulan apa, Pak? Oktober, November, Desember. Mungkin Taubat nanti kita cari yang tidak dibahas ya, supaya melengkapi aja. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pulang ibu sudah pikir, saya Ustadz harus taubat. Oh, maka ikutilah langkah-langkah yang sudah diajarkan. Semoga lupa yang saya ajarkan ya. Lupa enggak? Enggak, alhamdulillah. Kalau dicatat bagus. Saya pikir ini mudah-mudahan bisa terinspirasi, termotivasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.